Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Setelah minggu lalu Kamisan libur dan Kamisan hadir kembali, kita dapat berjumpa kembali dan semoga siang hari ini memberikan nikmat sehat, pengetahuan, dan tetap semangat untuk mendengarkan webinar edisi spesial Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kamis manis, Kamis optimis. Sebelumnya, kita mulai izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nia, yang siang hari ini akan menjadi MC di acara Kamisan. Sebelumnya, saya ingin menyapa Ketua Pembina Yayasan Stroke Indonesia, Profesor Dr. Haryono Suyono, Pembina Recording Yastroki in Pusat, progress. Ibu Linda Gumelar, Pembina Yastroki Pusat, Profesor Dr. Teguh Ranakusuma, Spesialis Neurologi Konsultan, dan Ketua Umum Yastroki, Majen TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, Spesialis Neurologi Mars MH, dan Sekjen Yastroki, Dr. Adre Maiza, Spesialis Neurologi Konsultan. Baiklah, marilah kita mengawali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita lanjutkan untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendengarkan jingle Yastroki dan profil Yastroki. Para hadirin, dipersilahkan untuk duduk secara sempurna ketika Indonesia Raya diputarkan.
saya ingin menyampaikan pesan moral kepada masyarakat karena saya pernah balik dari tempat yang sangat berbahaya, yaitu stroke. Saya ingin agar masyarakat jangan sampai terkena stroke. Karena itu saya berharap ikutilah pesan-pesan para pekerja kesehatan agar menghindari hal-hal yang menyebabkan stroke. Kita harus kuat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-35 Yayasan Stroke Indonesia. Anjang sana ini kita akan mengunjungi teman-teman instan pasca stroke atau dinamakan stroker ya, yang kebetulan waktu itu mendapatkan program 1000 kursi roda dari Yayasan Stroke Indonesia, dan kami akan berkunjung ke beliau-beliau. Karena kamu tak sendirian, ada. Saya atas nama istri dari Pak Suhasa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, kedatangan sampai terharu, sampai terharu ada yang datang. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sendirian, ada aku di sini. Mari berjuang dan bangkit bersama. Yayasan Stroke Indonesia. Yayasan Stroke Indonesia. Saya sudah 10 tahun penyandang insan pasca stroke ini, dan baru sekarang ini saya dikunjungi oleh Ketua Yayasan Stroke Pusat. Dikunjungi, diberi semangat, diberi harapan untuk bisa sembuh. Insya Allah saya sembuh. Selamat ulang tahun ke-35 Yayasan Stroke Indonesia. Dirgahayu ke-35 Yayasan Stroke Indonesia, Yayasan Stroke Pusat. Yes. Salam ya Stroke Indonesia, ramah stroke. Semangat yang tak luntur, semangat yang tak pudar. Yayasan Stroke Indonesia adalah organisasi sosial nirlaba yang bergerak dalam bidang kesehatan, khususnya stroke. Upaya penanggulangan stroke yang mencakup peningkatan kualitas kesehatan, pencegahan stroke, dan penanggulangannya. Untuk mencapai tujuan Yastroki juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk selalu berkolaborasi secara integratif bersama-sama dengan menangani stroke dan dampaknya. Yayasan Stroke Indonesia pertama kali didirikan oleh almarhum Bapak Letjen TNI Suparjo Rustam pada tahun 1989. Pada saat itu, Yayasan Stroke Indonesia pertama kali dipimpin oleh almarhum Bapak Maijen R. Supardi yang memimpin selama 12 tahun, yaitu dari tahun 1989 sampai 2001. Kemudian dilanjutkan oleh almarhum Bapak Laksamana TNI HM Sudomo yang memimpin Yayasan Stroke Indonesia dari tahun 2001 sampai 2014. Setelah itu, Yayasan Stroke Indonesia dipimpin oleh Profesor Dr. Haryono Suyono yang memimpin dari tahun 2014 sampai 2019. Selanjutnya, Yayasan Stroke Indonesia dipimpin oleh Profesor Dr. Teguh Rana Kusuma, spesialis saraf konsultan dari tahun 2019 sampai 2023. Kemudian,
Pada tahun 2023 sampai saat ini, Yayasan Stroke Indonesia dipimpin oleh Majen TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, spesialis saraf Mars MH. Baik, sahabat Kamisan, tema kita hari ini adalah rokok dan stroke, persaudaraan yang mengancam. Di mana materinya akan dibawakan oleh dua narasumber kita. Narasumber yang pertama ada Dr. Medikal Dr. Maya Surjaja, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinis, FAM. Dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Nina Samidi, beliau merupakan Project Manager Komnas Pengendalian Tembakau. Dan kita akan dipandu oleh moderator kita yang sangat keren, yaitu ada Dr. Puga Saraswangi Mars dari IAMARSI wilayah Kalimantan Selatan. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, marilah kita mendengarkan sambutan dari maaf sahabat Kamisan, dikarenakan Ketua Umum Yayasan Stroke Indonesia, Majen TNI Purnawirawan, Dr. Tugas Ratmono, Spesialis Neurologi Mars MH berhalangan untuk hadir. Marilah kita lanjut untuk mendengarkan sambutan dari pembina Yayasan Stroke Indonesia oleh Profesor Dr. Teguh Ranakusuma, Spesialis Neurologi Konsultan. Kami persilakan Prof. waktu dan layarnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, ya selamat datang semuanya, khususnya Prof. Hasbullah Tabrani. Udah lama gak ketemu nih. Iya, Rob, lama ini. Nah, mudah-mudahan beliau tuh ahli public health, jadi mudah-mudahan kita berhasil. Karena ya stroke itu bukan main klinik, main masyarakat nih ya. Ya, Ini jagonya ada di sini. Mudah-mudahan sama-sama kita pecahkan masalah ini. ya. Boleh saya screen ya? Siap, Prof. Ya, ini supaya kita sama-sama menikmati apa yang harus kita lakukan bersama. Nah ini ya, ini kan kita gini ya, ini manusia tuh gini ya, semuanya mempunyai suatu masalah ya, mau darahnya, dan kita manusia diberikan kepandaian ya oleh fitrah Allah. Tergantung kita mau belajar atau tidak ya. Kemudian kita punya kesempatan untuk berdiskusi ya. Kami ini ada tempat diskusi apapun yang harus kita lakukan untuk kepentingan bersama. Terlalu sulit kalau kita melihat ini ilmu tentang stroke nih ke dalam, banyak yang mengerti. Ya, jadi masalah yang kita hadapi adalah bersama-sama kita pecahkan bersama sesuai ya bagaimana problem atau solusi stroke di NKRI. Ya, jadi jelas sekali ya. Ya, melalui Yasuki kita himpun semua kekuatan pencegahan stroke. Nah, ini kan pencegahannya ya. Jadi ya. Siapa yang melakukan tanggung jawab kita bersama. Ya, jadi apa yang kita berikan. Terlalu sulit kalau kita sudah dapat ini ya stroke ischemic atau yang perdarahan. Ini sebetulnya sudah diketahui perjalanannya, dan mudah-mudahan kita bisa menemukan bagaimana kedokteran presisi kita terapkan di Indonesia melalui tadi ilmu kesehatan masyarakat. Ya ini contohnya ini kan ya tidak boleh merokok dan sebagainya. Ini ya stop rokok. Ini kan tidak sulit sekali kita lihat. Ini dari ujung. Saya
saya menghargai sekali lembaga pengendalian tembakau. Itu yang lebih ke hulu lagi. Padahal bukan hanya untuk sigaret tembakau itu, banyak hal yang bisa digunakan ke ke farmakologi ya, kembali ke alam, kemudian antiseptik dan sebagainya. Itu banyak sekali yang bisa digunakan. Jadi namanya bagus sekali. Jadi kita betul-betul bukan apa anti rokok dan sebagainya, tapi adalah mendasar sekali. Nah, sama-sama kita pikirkan untuk pemecahannya. Ya ini masalah yang terjadi. Negara kita kecerdasannya rendah sekali ya. Nah, ini IQ Indonesia cuma segini. Ini dari ya. World Bank ya enggak tahu nih. Jadi gimana? Kita harus antisipasi nih semuanya nih. Pendidikan penting sekali ya. Semuanya. Ternyata otaknya harus bagus nih. Ya, jadi ini harus kita memberikan masukan pada pemerintah. Ini kan lembaga pemerintah. Ya, ini kan kebetulan wakil pemerintah ada. Ya, salah satu relatif Pak jadwal yang saya sebelah, buat kan ya, Senin, Rebo, dan Sabtu. sebagainya. Ini semuanya kita berikan Tapi masukan kadang-kadang di hari lain dan ya pasien-pasien Menko lama. Pesta ya. Ini supaya nanti putusan ini. Nah, ini lihat kota cerdas di dunia ini Jakarta termasuk yang rendah. Yang paling tinggi ini ya, Zurich, Oslo, dan nah kita harus lihat nih masalah ini yang betul-betul masyarakat tuh harus diberi informasi yang mudah, mudah dimengerti. Ini contohnya. Ini di ASEAN sendiri, untung ada Timor Leste yang baru masuk, ada temannya yang IQ-nya rendah juga. Ya. Padahal dulu kita tempat belajar pada semua, ya. Tapi kok belakangan jadi turun. Ini jadi masalah yang harus kita pecahkan bersama. Nah, ini yang mitos segala itu udah lihat. Ini kan dari pemerintah sudah memberikan kan, ya. Dulu hanya jantung, ternyata banyak sekali yang ya, lihat jantung sebagai apa dan pembuluh darah apa yang terjadi dan sebagainya. Ya ini kalau terlalu sulit, masyarakat diberitahu yang ini yang terlalu sulit biasanya. Jadi kita yang praktis bagaimana terjadinya. Contohnya ini ya, hipertensi. Hipertensi luar biasa. Ini namanya silent killer. Ini juga masalah yang harus kita dan ini adalah utama untuk terjadinya stroke. Sebabnya apa hipertensi? Karena ya mungkin pokok dan sebagainya. Padahal kita sepakat tahun 2040 ya ini kira-kira dianalisa nih ya akan turun hipertensi di dunia. Apa yang terjadi di Indonesia? Ya, ini kan dapat dicegah. Di Indonesia hipertensi tinggi sekali. Jadi sulit sekali untuk mencapai ini. Nah, untunglah kita kedatangan ahli pabriknya, mudah-mudahan bagaimana mengisi tadi, memberikan informasi yang mudah diterima oleh masyarakat. Ini bencana ya, pencegahan stroke bencana. Tepat, benar, ya, primordial kalau bisa. Ini keputusan politik, mendasar sekali. Peraturan garam, gula dan sebagainya, karbohidrat bagaimana dan sebagainya itu harus ditemukan. Primer, sekunder, tersier. Dan harus kita sama-sama taklukkan, kendalikan nih masalah stroke ini. Kita bersama. Ya, olah kita bersama. Nah, ini acara ini allopathic medicine itu yang saat ini. Tapi sekarang ada yang osteopathic medicine. Menggunakan semua apa yang dimiliki oleh kita. Jadi contohnya ini ya, program yang selalu disampaikan Green Health ya. Ini masalah dampaknya ke klinik, ekonomi, gimana. Dan ini kita sepakatan semuanya bagaimana harus dilakukan. Virus yang penting sekali. Ini yang sudah sepakati semuanya. Tahun ya, berikan tahun 23 sampai 23. Ini yang harusnya kita lakukan. Ini caranya banyak sekali. Ternyata semuanya masalah gimana dan ekonomi. Harus hemat kita. Kalau tidak terarah, betul-betul sangat boros.
Nah ini ya, rokok di sini masuknya. Rokok ini salah satu, tapi banyak sekali yang harus kita manfaatkan. Ternyata banyak sekali tembakau itu bisa untuk macam-macam. Di sini biomedical research dilakukan masalah tembakau. Jangan sampai petani tembakau juga dirugikan oleh kita ya. Jadi, nah ini ya, ini yang penting sesuai dengan metode sekarang. Padahal ini yang harus kita lakukan. Hemat harus hemat suatu kerjaan itu harus hemat. Tapi ini harus kita kombinasikan dan kita harus lihat anggaran APBN ini rendah sekali. Ini sesuai dengan ilmu dan sebagainya. Sesuai ini yang harus kita terapkan. Dan ini yang mudah-mudahan nanti bagaimana Prof ya Hizbullah Tabrani itu strateginya supaya nanti betul-betul informasi ini sampai ke layanan primer, sekunder, dan tersier dengan tepat. Ya, ini sosial ekonomi irit harus irit. Karena apa? Anggarannya rendah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini dan sekali lagi terima kasih. Kemudian saya melihat juga ada Prof. Emil Salim ya. Selamat siang Prof. Emil. Kehadirannya sudah lama juga tidak ketemu nih tokoh ekonomi kita. Mudah-mudahan memberikan juga masukan nantinya selama masih ya. Terus sekarang usianya 96 ya Prof. Emil. Terima kasih. Selamat lakukan ya diskusi untuk kepentingan kita bersama. Kita perang semesta melawan stroke, talukan dan kendalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sangat menarik nih dari Prof. Teguh dan semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada Kamisan hari ini. Sebelumnya juga saya ingin menyapa Profesor Emil Salim yang sudah hadir di Kamisan siang hari ini. Selamat siang, Prof. Ya, siang, Pak. Bapak lagi ke belakang dulu. Ditemenin. Oh ya, oke, siap. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, yaitu Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, MPH, Dr. PH. Selanjutnya layar dan waktu kami persilahkan, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Prof. Teguh, alhamdulillah sudah lama ini nggak jumpa. Kita jumpa lagi di sini. Prof. Emil juga sudah hadir selaku pembina dari Komnas Pengendalian Tembakau. Saya pertama-tama menyampaikan selamat ulang tahun ke-35 nih tahun ini ya. Masih selamat ulang tahun 35. Usia yang hebat, cukup bertahan panjang pada usia 35 tahun ini. Mudah-mudahan terus berjaya. Pertama-tama terima kasih ini telah mengundang kami, nanti Mbak Nina dari Komnas Pengendalian Tembakau akan menjelaskan jauh lebih panjang lebar. Saya menyambut saja karena memang nanti jam 2 saya ada satu lagi. Pertama-tama saya menyambut baik tapi juga mau meminta tambahan dari topik Kamisan pada Kamis hari ini. Rokok dan stroke persaudaraan yang mengancam. Waduh, ini betul-betul ini saling mengancam ya. Tapi ya stroke sama Komnas Pengendalian Tembakau persaudaraan yang saling memperkuat ya. Karena sepanjang yang saya tahu nih Prof. Teguh, rokok itu salah satu faktor penyebab ya, yang bisa menimbulkan banyak masalah penyakit tidak menular, ya salah satunya stroke ya. Dan kita ini jadi juara perokok di dunia. Ya, sudah 25 tahun kita jadi juara perokok, tapi kalau main bola nggak pernah masuk jadi juara nih kita ya. Jadi
apa namanya ASEAN Games, apalagi di Olimpiade, kita belum pernah masuk jadi juara-juara, tapi rokok kita jadi juara. Yang saya coba intip-intip, ternyata yang Prof. Teguh sampaikan tadi, saya lihat data-data jumlah perokok, prevalensi perokok di berbagai negara, dan rata-rata IQ itu ternyata berhubungan terbalik. Mereka yang memang negara-negara yang prevalensi perokoknya tinggi, IQ-nya rata-rata rendah. Jadi ini tantangan luar biasa berat kita. Bukan hanya stroke ini, Prof. Teguh dan teman-teman sekalian, ini juga mengancam apa kita mau mencapai nanti generasi emas 2045 atau yang kita capai generasi cemas. Karena IQ-nya rendah, tidak mampu bersaing dengan yang lain, uang yang kita punya sedikit sekarang, ditambah lagi disuruh tabungan rumah lagi sekarang kan, lebih banyak dihabiskan buat rokok. Ya. Jadi rokok ini bukan persoalan urusan kesehatan saja, rokok ini ternyata juga Prof. Emil sangat berkomitmen ini, rokok ini menyebabkan pemiskinan dari rakyat kita. Kalau dia sudah miskin, belanja nanti Dr. Maya bisa menyampaikan nih soal gizinya. Kalau dia sudah miskin karena belanja rokok nomor 2 setelah beras, mana proteinnya bisa cukup buat membangun otak seorang bayi sampai dia menjadi generasi muda yang produktif. Nggak cukup. Ya. Kalau tidak cukup, maka ya jadinya perkembangan otaknya lemah, stunting tinggi sekali kita, ternyata dalam tahun kemarin cuma turun 0,1%, sangat-sangat sulit. Dan itu juga tidak lepas dari belanja yang terlalu banyak buat rokok. Dan tantangan terbesar Prof. Teguh di kita ini, kita kemarin di Bandung membuka diskusi tentang ITSTOH, ya, konferensi Indonesia untuk Tobacco or Health. Buat kita health or health, tapi buat kebanyakan rakyat tobacco, ya, not health. Ya. Ini yang menjadi kegusaran kita, karena pejabat kita pun tidak pedulian, mohon maaf ini kalau ada pejabat ya, bahwa terjadi peningkatan konsumsi rokok pada anak-anak remaja yang akhirnya mengancam masa depannya. Kita minta supaya ada kampanye besar-besaran, pendidikan publik yang masif untuk menjelaskan bahwa rokok itu berbahaya buat kesehatan, menimbulkan efek panjangnya stroke, hipertensi, serangan jantung, dan sebagainya, kanker, macam-macam, memiskinkan. Tapi sampai sekarang, mohon maaf Pak Prof. Teguh, kita belum berhasil. Belum berhasil karena ada kesalahpahaman oleh pejabat-pejabat kita yang menganggap industri rokok adalah kontributor pendapatan negara. Yang sering diangkat-angkat sebagai cukai rokok, pendapatan cukai rokok, ya memang tahun ini pendapatan cukai rokok 240 triliun. Tapi itu bukan sumbangan industri rokok, ini kekeliruan besar. Cukai rokok adalah uang denda yang dipungut kepada rakyat yang perilaku hidupnya tidak sehat, merokok. Maka dia didenda, suruh bayar cukai. Jadi bukan penuh industri rokok itu. Undang-undang cukai mewajibkan supaya rokok dinaikkan harganya supaya lebih mahal, dicukai, supaya orang tidak merokok, tidak membeli rokok. Dan itu bagian yang merupakan best practice di dunia. Tapi di Indonesia dianggapnya yang memberikan kontribusi 240 triliun industri rokok. Akibatnya industri rokok ngomong ABC didengar, tapi kalau kita ngomong buat kepentingan rakyat banyak, ini nyaris tak terdengar. Ya ini tantangan kita. Oleh karena itu saya menghimbau nih teman-teman yang hadir di sini, yuk kita terus menyuarakan. Kalau sudah kena stroke seperti Prof. Teguh tadi bilang, udah susah lah mau balik apa. Pencegahan lebih baik dari dulu sudah kita ucapkan, tetapi masih terlalu sedikit yang kita laksanakan. Saya berharap kita semua bisa terus mendorong dan menyuarakan ini agar pimpinan kita, saya berharap yang jadi presiden ke depan, Pak Prabowo mau lebih tegas lagi melarang iklan rokok
di televisi, di internet yang membuat anak-anak kita mudah akses dan tergoda rokok konvensional maupun rokok elektrik. Karena itu bagian yang kemarin disajikan oleh PDPI, Perhimpunan Dokter Paru, bahwa rokok elektrik itu ternyata mempunyai kadar nikotin di dalam darahnya lebih tinggi dari rokok biasa. Kenapa? Memang ya cairan yang dihisap ya. Ini bagian yang misunderstood, tidak dipahami. Banyak orang menganggap pavé, rokok elektrik itu mengurangi risiko. Tidak. Ini bahaya betul. Memang ada uang banyak di situ karena Indonesia membakar 500 triliun setahun untuk rokok. Ya, buat belajar, buat sekolah, buat gizi sangat sedikit. Ya, mudah-mudahan nanti Mbak Nina lebih dalam diskusikan, Mbak Maya nanti juga sampaikan bagaimana kekurangan gizi menyebabkan stunting dan IQ rendah itu. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran. Selamat berulang tahun pada Yustroki. Selamat mengikuti diskusi ini. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat manfaat untuk kita semua, mencegah kena stroke, mencegah kena penyakit-penyakit lain yang akibat rokok, dan bisa menikmati hidup dengan lebih bahagia. Terima kasih. Lebih kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan ilmu dari Profesor Dr. Hasbullah Tabrani selaku Ketua Komnas Pengendalian Tembakau. Selanjutnya, mari kita tonton sejenak video Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang dipersembahkan oleh Komnas Pengendalian Tembakau. Baiklah, selanjutnya mari kita memasuki materi pembahasan siang hari ini. Selanjutnya, waktu dan layar kami serahkan kepada moderator kita untuk memandu webinar Kamisan pada siang hari ini. Waktu dan layar kami persilakan kepada Dr. Purga Saraswangi, Mars. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Yastroki, yang terhormat Profesor Dr. Teguh Rana Kusuma, spesialis neurologi konsultan sebagai pembina Yastroki. Yang terhormat juga Profesor Dr. Hasbullah Tabrani sebagai Ketua Komnas Pengendalian Tembakau. Narasumber kita nanti yaitu
terhormat Dr. Maya Suryajaya, MGizi Spesialis Gizi Klinik FAAMFM, dan yang terhormat Project Manager Komnas Pengendalian Tembakau Ibu Nina Samidi. Dan yang terhormat juga Bapak dan Ibu peserta Kamisan, Kamis Manis, Kamis Optimis. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bergabung pada acara siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Puga. Saya merupakan dokter umum yang saat ini bertugas di Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan saya juga merupakan anggota dari Ikatan Ahli Manajemen Rumah Sakit Indonesia atau IMRC. Siang ini saya akan menjadi pemandu bagi Bapak dan Ibu peserta Kamisa sekalian, karena hari ini merupakan edisi spesial dengan tema yang sangat menarik, yaitu mengenai rokok dan stroke, persaudaraan yang mengancam. Akan ada dua pemateri yang akan terbagi dalam dua sesi di sesi pembahasan kali ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Maya Suryajaya, MGizi Spesialis Gizi Klinik FAAMFM, dan akan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu pemaparan materi dari Ibu Nina Samidi selaku Project Manager Komnas Pengendalian Tembakau. Setelah dua materi, nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan setelah sesi diskusi akan dilanjutkan dengan testimoni dari stroker. Baik, Bapak dan Ibu peserta Kamisan, saat lagi kita akan ikuti pemaparan materi pertama. Telah bergabung bersama kita narasumber pertama yaitu Dr. Maya Suryajaya, MGizi Spesialis Gizi Klinik FAAMFM. Selamat siang, Dr. Maya. Ya, selamat siang, Mbak Moderator yang Bagaimana? cantik, Dokter Puga. Iya, bagaimana kabarnya siang ini, Dokter? Baik, Mbak. Baik, Ya, ya. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan baik. Baik, edisi spesial hari ini bertema rokok dan stroke, persaudaraan yang mengancam. Kita semua akan bersama-sama menyimak mengapa dikatakan rokok dan stroke ini merupakan persaudaraan yang tidak baik atau mengancam kesehatan. Oleh karena itu, kami mohon izin kepada Dr. Maya untuk memberikan materi mengenai hal tersebut. Kepada Dr. Maya, kami persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya ya. Saya belum menyapa ini kepada siapapun karena materi saya udah di-record sebelumnya karena khawatir nanti wifi-nya nggak stabil segala macam ya. Jadi selamat siang, terima kasih untuk undangannya untuk Bapak Majen TNI Purnawirawan, Ketua Umum Jastroki, Dr. Tugas Ratmono SPS Mars ya. Kemudian tentunya tak lain dan tak bukan Profesor Dr. Teguh Rana Kusuma yang saya ingat dari zaman dulu saya di UI ya. Zaman nggak tahu 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Prof, selamat siang. Kemudian juga Prof. Dr. Tabrani dan tentunya Bapak Prof. Emil Salim yang ternyata juga menyimak. Dan rekan saya juga yang membimbing saya dalam hal akreditasi klinik, ini lain lagi topiknya ya. Dr. Saptaji dan tak lupa pula Mbak Eva Magaret yang selalu membackup dan juga tentu moderatornya Dr. Puga. Mungkin recordingnya udah boleh di start Mbak Eva, makasih. Terima kasih untuk undangannya dari Jastroki, khususnya untuk Dr. Saptaji. Nah, ini saya sudah menyediakan presentasinya ya, Dr. Saptaji. Selamat siang semuanya, para profesor, ya juga dokter-dokter, kolega, juga tentunya pasien-pasien penderita stroke maupun orang-orang yang ingin sekali mengetahui pola hidup yang lebih sehat. Terima kasih juga untuk moderator yang telah memperkenalkan saya. Jadi ini sebetulnya presentasi ini bukan untuk yang sudah menderita stroke, tetapi sebetulnya untuk bagaimana kita menghindari dari stroke. Ya, what you can do, prevent stroke, what you can do. Ya, ini tadi dari CV-nya sudah diintroducing oleh moderator. Terima kasih banyak. Saya akan lanjut. Kita mempunyai outline yaitu bahwa bagi yang belum terkena stroke maupun yang sudah terkena, kalau yang sudah terkena nanti mungkin akan ada ya untuk kelanjutannya apa yang dapat dilakukan dari segi pola hidup yang sehat. Di sini adalah bahwa stroke merupakan leading cause of long-term disability. Dan tentunya semua yang disable ini mempunyai warning signs ya. Dan ada faktor risikonya. Lifestyle changes apa yang kira-kira dapat kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit stroke.
Jadi kalau saya bicara begini sebetulnya tidak bisa ya, ini hanya diadres untuk ke awam saja. Karena ya kita tahu sendiri dokter juga bukan dewa. Dokter-dokter juga terkena penyakit kronik degeneratif dan keakhiran juga dokter juga sangat rekan-rekan saya beberapa juga terkena stroke ya. Jadi stroke ini adalah merupakan sebab kematian kelima yang berdasarkan American Stroke Association dari Centers for Disease Control and Prevention CDC, 1 dari 5 wanita Amerika akan terkena stroke. Dan apabila terkena attack tersebut, 60% itu Suaranya meninggal. kecil. Iya, Dan bahkan wanita Amerika ini adalah yang ketiga cause of death. Ya. Kemudian bagaimana dengan di Bumi Pertiwi ini? Bagaimana dengan Indonesia ya? Sayangnya Riskesdas Indonesia ini belum ada terbit baru lagi ya, ditunggu-tunggu namun belum lahir juga. Jadi marilah kita pakai ini screenshot yang dari 11 Oktober tahun 2022 bahwa penyakit stroke di Indonesia menjadi penyebab kematian tertinggi kedua. Itu dunia ya, dunia. Tadi Amerika, tadi dunia. Dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2014. Ya, tapi ya seperti saya bilang tadi ya, Riskesdasnya rada terlambat, yang baru belum ada. Prevensi stroke di Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk usia 15 tahun ke atas adalah hampir 11%. Data Kemenkes, data lama 2018 karena kita tidak dapat data yang baru. Sebanyak 2.120.000 orang kalau diambil dari Riskesdasnya ya. Jadi strategi disusun untuk menurunkan prevalensi stroke di Indonesia mulai dengan memperkuat upaya promotif preventif ya, dan juga tentu. Halo. Hei, suaranya nggak kedengeran sama sekali. Kemudian apakah penyakit yang berbahaya yang mengakibatkan kematian, long term disability, apakah ada tanda-tanda apakah ada warning signs-nya? Nah, kita lihat ya bahwa di sini ada namanya BFAST. BFAST itu ayo cepat gitu ya. Kalau kita harusnya BFAST, maaf, jadi harusnya cepat ya. Jadi kita harus tahu balance, tahu matanya kabur ya, mukanya kok aneh ya, kok rada meleot gitu, rada meletot ya, kemudian bagaimana dengan kekuatannya, tangan kaki, kok bicaranya rada-rada aneh, kayak orang bingung, kemudian segera mendapatkan pertolongan medis ya. Nah, tetapi sebetulnya kita itu kenal istilah awam yang namanya mini stroke. Mini stroke itu bahasa kitanya adalah, bahasa kedokternya adalah TIA ya. Jadi kalau TIA bedanya dengan stroke, TIA itu arterinya tersumbat sementara sehingga terjadi penurunan fungsi sementara, ngeblank gitu ya, hilang sementara itu ya. Aneh, ajaib-ajaib gitu, sementara dia aja gitu. Tapi setelah itu kembali lagi ya, tidak permanen seperti stroke. Jadi dia adalah sumbatan darah yang ngeblok arteri ya, yang hanya berlaku beberapa menit saja ya, dan sebetulnya ini jangan diignore. Jadi kalau sering ngeblank, bingung, nggak jelas ya, terus ada tanda-tanda stroke tapi kemudian sembuh, jangan dianggap oh ya udahlah berarti udah nggak ada apa-apa, tadi itu cuma sesaat saja, jangan ya. Karena TIA ini sebetulnya dapat mendahului stroke-stroke yang lain ya, stroke yang benar maksudnya, dan 12% dari stroke didahului oleh TIA. Nah, sekarang faktor risiko itu apa? Karena kita bicara prevention, kita mesti bicara faktor risiko. Faktor risiko itu malangnya ada yang non-modifiable. Artinya kita tidak bisa hindarkan. Dan ada yang kita bisa hindarkan. Yang tidak bisa dihindarkan itu apa? Nah, kayak pasien-pasien aku nih di anti-aging. Ngomongnya faktor U, dok. Faktor U, ya artinya faktor usia. Umur, ya kayak bahwa dengan bertambahnya usia, risikonya juga menjadi meningkat. Nah, kemudian juga faktor race and ethnicity, sehingga di orang-orang Afrika itu biasanya lebih tinggi daripada orang-orang berkulit putih. Kemudian gender juga high risk for men, cuman ini saya mesti kasih notes ya. Ini men dan woman.
Woman pada saat dia sudah mulai mencapai menopause, hati-hati ya, jangan merasa terprotek terus ya, karena hormonnya sudah berubah. Kemudian juga adanya family history, ya ada cerebral arterial disease yang lain ya. Kemudian ada genetic risk factor, misalnya orang yang memang darahnya gampang kental, ada kelainan sickle cell, ya anemia, ya. Kemudian ada penyakit-penyakit angiopati ya di kepala. Nah, itu udahlah, itu namanya juga nggak modifiable. Kita pengennya modifiable. Yang modifiable adalah darah tinggi, diabetes mellitus, endut, ya kemudian juga lipid profile yang antik ya, yang berubah ya, dislipidemia, di mana kolesterol yang small dense-nya ada dan banyak ya, kemudian HDL-nya kurang. Kemudian ada yang namanya atrial fibrillation, ya di mana atrium jantungnya menjadi fibrilasi. Kemudian memang adanya heart disease dan adanya stenosis, artinya penyempitan pada arteri karotid. Tuh lihat tuh gambar tuh, ya ada yang penyempitan seperti itu. Oke, sekarang ada yang punya risk factor 1, ada yang punyanya combo, beraneka ragam numpuk di dia ya, ada darah lengkap, ada darah tingginya, ada kolesterolnya, ada diabetesnya ya. Itu namanya, kalau yang tadi kolesterolnya nggak benar itu namanya dislipidemia ya. Dan kalau tapi jangan terlalu bahagia. Ada pasien saya happy banget karena kolesterol LDL-nya rendah banget. Hati-hati juga yang terlalu rendah. Jadi di dunia ini, di kehidupan ini semuanya harus yin and yang. Jadi harus balance ya. Jadi bila mana kolesterol terlalu rendah, dia juga meningkatkan risiko terhadap stroke yang bleeding, yang hemorrhagic, yang pecah ya. Nah, sedangkan pada dislipidemia ini biasanya diobatin dengan obat anti kolesterol. Hafal deh semua namanya ya. Biasanya itu golongan statin ya. Dan bahwa statin ini juga ada penelitian yang diberikan pada manusia sehat pun, ya dia akan memperbaiki risiko terjadinya stroke ya. Dan untuk blood pressure control yang bagus itu dapat mengurangi 40% dari semua stroke. Nah, kalau pasiennya sudah ada diabetes, sudah 10 tahun, hati-hati. Risiko stroke-nya 3 kali lipat. Dan stroke ini mengakibatkan 20% kematian, jadi 1/5 kematian dari pasien dengan diabetes. Terus sering pasien ini ngecek-ngecek darah sendiri ya. Jangan lupa kalau ngecek-ngecek darah sendiri cari yang namanya HSCRP. Ya ini di sini nggak boleh di atas 2 mg per liter. Gimana kalau hypertension? Kalau hypertension itu sama aja, mau yang stroke itu ada 2 ya, satu yang iskemik, artinya yang sumbatan, satu yang bleeding, yang hemorrhagic. Kalau hypertension itu risikonya sama, mau iskemik, mau hemorrhagic, dua-dua nggak boleh ada hipertensi. Ya, dan dia umur 65 tahun tuh 2/3-nya pada darah tinggi rata-rata ya. Kalau di atas 130/80 masih dianggap ya masih dianggap oke, tetapi secondary prevention-nya dimulai pada 140/90 ya. Jadi hati-hati juga, walaupun dia 130/80, kalau dia ada simptom, ada keluhan pada arteriosklerotik cardiovascular disease ya, juga yang pada asimptomatik, itu dapat meningkatkan 10% risiko dari terkena stroke pada penyakit-penyakit yang sudah ada. Jadi kalau dia memang sudah ada penyakit sebelumnya ya, arteriosklerosis. Baik, sekarang ini yang tadi, yang karotid plak tadi, yang di sini ya, di leher ya, ini akan membaik apabila LDL-nya turun menjadi 70 mg per desiliter atau kurang ya, walaupun dengan statin ya, obat tadi ya. Kemudian MRI dari karotid dan thoracic aorta juga dapat terlihat dengan pemberian simvastatin, statin itu menjadi 20% berkurang.
Kemudian kolesterol levelnya yang di bawah 200 mg, HDL itu di atas 60, LDL di bawah 100, ya, itu semuanya akan menjadi lebih baik. Nah ini hati-hati nih, tuh perut endutnya. Jadi kalau overweight aja meningkat risiko 22%, obes 64%. Nah ini kalau ukur-ukur perut nih jangan salah ya, sering ada orang kurus tapi perutnya endut. Nah nanti mungkin mesti diingatkan saya gimana cara ukur lingkar pinggang ya yang benar ya. Gitu nanti deh kalau ada yang tanya, yang pasti perut nggak boleh endut ya. Terus yang ini tadi ukuran-ukuran yang lagi nilai-nilainya fibrinogen juga perlu ya diperiksa ya di bawah 300 mg per desiliter. Kalau di atas 407 mg per desiliter akan meningkatkan 6 kali risiko dari stroke ya. CRP tadi. Kemudian tentunya kita mengenal marker yang lain yang namanya homocysteine. Homocysteine ini tidak boleh lebih tinggi dari 12 mikromol per liter ya. Kalau lebih tinggi risiko stroke-nya naik 2 kali lipat. Oke, sekarang apa dong kalau gitu? Tadi udah deh, udah tahu penyakitnya serem, menakutkan, membuat disability. Ada tanda-tandanya, faktor risikonya, ya tadi udah disebut juga. Apa dong sekarang kita bisa lakukan untuk supaya risiko kita menjadi kecil? Meminimalisir risiko adalah dengan melakukan lifestyle changes. Jadi disinilah sebetulnya tempat organisasi kita berada. Saya dari Perdaweri, Perhimpunan Dokter Anti-Aging Regeneratif Wellness Estetik Indonesia. Ya, jadi kita mempromotkan lifestyle choices and changes ini sehingga kita dapat mempunyai optimum health dan looking out kita penampilan kita pun juga menjadi optimum pada penampilannya ya. Jadi apa aja sih kira-kira yang diperhatiin? 1, reduksi stres. 2, tidur. 3, olahraga. 4, diet yang seperti apa? 5, ya smoking, alkohol, lain-lain ya. Dan tentunya ada faktor hormonal yang belum disebut juga ya. Kemudian bagaimana dengan tidur? Tidur itu sebetulnya nggak boleh terlalu lama juga. Orang sering ribut kalau kurang tidur diomelin. Tapi yang tidurnya kelamaan nggak diomelin. Itu salah juga ya. Jadi kita tidak boleh tidur lebih dari 9 jam per hari. Ya. Kemudian tentunya ada banyak sleeping disorders, kelainan-kelainan tidur. Ya kita tahu ya yang orang suka ngerok ya. Itu juga kelainan tidur, atau yang tidurnya nggak pules, dia sering bangun-bangun, atau yang bahkan terkencing-kencing waktu tidur dan nggak bisa tidur lagi, ya banyak ragamnya. Kemudian olahraga. Nah olahraga ini perlu untuk memburn 2.000-3.000 kalori. Jadi gini ya, kita tidak perlu melihat olahraga ini sebagai cara untuk menurunkan berat badan. Karena kalau olahraganya hanya kayak pasien saya ya, atau kayak saya deh, artinya kita ini bukan yang jaga di gym 14 jam, ya enggak. Itu memang tujuan kita tidak untuk menurunkan berat badan. Karena enggak bisa ya, kita olahraga cuma 150 menit atau itu dan dengan moderate intensity aerobic physical activity, jalan cepat ya, sehari 30 menit ya. Terus mengharap penurunan berat badannya 4 kilo gitu, ya enggak bakal bisa. Ini yang sering dikeluhkan oleh pasien-pasien saya gitu. Dok, aku ini makannya sedikit semprit ya katanya. Mungkin juga benar, tapi jenis makanannya yang salah. Kemudian olahraga, tapi kok berat badannya malah naik katanya ya. Jadi nggak bisa ya kita mau berolahraga dengan sesedikit mungkin dan mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Kemudian juga ini reducing sodium ya, tidak hanya salt ya, tetapi juga sodium yang di prepackaged food ya, kan sekarang model tuh ya, semua makanan masuk oven, makanan masuk microwave ya. Kita mesti berusaha untuk mendekati modified Mediterranean diet yang seperti apa, lebih banyak ikan ya, lebih banyak sayuran, buah-buahan, biji-bijian, mengurangi sugar. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada yang ingin lebih jelas, kita bisa menjelaskan di pertanyaan. Tentunya ini ya, quit smoking ya, karena smoking 2-4 kali risikonya meningkat untuk perdarahan maupun yang penyumbatan.
Dan kalaupun sudah terlanjur smoking, itu setelah stop, risikonya bisa turun kok ya. Terus kalau aku nggak smoke, gimana dong? Ya kan, jadi gendut lah, nggak enak lah mulutnya dan segala macam. Karena itu membutuhkan konseling, membutuhkan nikotin replacement therapy ya, atau kita ada mengenal namanya nikotin patch ya. Jadi itu dosisnya bisa diatur ya, dia tidak boleh merokok. Atau di klinik itu juga ada namanya hipnoterapi ya, dilakukan oleh psikiater maupun tidak untuk membantu memweaning dari smoking cessation. Nah ini loh ya, apalagi kalau sudah all you can eat, matanya udah bling 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 gitu melihat yang begini, yang di belakang warni merah, ada yang orange, ada yang hijau, ada yang coklat sedap seperti itu ya. Kita jangan ya kalau makan artificially sweetened drinks ya, jadi beverages-nya ini, karena tidak hanya stroke tapi nanti jadi pikun, karena Alzheimer itu adalah diabetes yang tipe 3 ya, gulanya tinggi banget. Nah alkohol ini gimana? Jadi alkohol ini yang nggak boleh yang penggunaan secara kronik dan heavy drinking. Jadi yang memang heavy alcohol consumption. Karena kita tahu yang namanya French paradox. French paradox itu dimana kalau kita lihat orang French makanannya enak-enak. Makanya juga roti-rotinya gitu ya banyak gluten, baget. Tetapi kok nggak apa-apa ya heart infarktnya, heart attack-nya di dia nggak tinggi. Karena rupanya dia minum red wine malamnya ya, yang mengandung antioksidan yang tinggi ya. Jadi inilah yang namanya G-shaped association ya, between alcohol and ischemic stroke risk. Ya, jadi yang heavy alcohol consumption itu sebaiknya enggak ya. Tapi kalau dia hanya light ya atau even moderate, asal jangan kebablasan, dia dapat membantu protect, meningkatkan HDL dan mengurangi perlengketan sel darah merah ya, platelet aggregation. Jadi stopping, tetapi tetap kalau yang banyak nggak bisa ya, stopping or reducing alcohol consumption recommend for patient with ischemic stroke or TIA. Nah, sekarang apa yang namanya nutraceuticals? Nutraceuticals ini kok kita lihat nutrisi dan pharmaceuticals. Artinya dia obat, pharmaceuticals kan obat, tapi yang nutrisi gitu. Jadi ini bukan suplemen biasa ya, atau bukan yang adalah di kita tuh herbal-herbal yang kurang jelas ya, yang nggak ada studinya. Enggak ya. Kalau yang ini itu sudah diisolasi dan terkonsentrasi dari high potensi natural bioactive substances ya, dan ini mempunyai efek profilaksis dan bahkan bisa secara adjuvan menjadi efek terapi sehingga dia dapat mencegah risiko stroke ya, memperbaiki toleransi dari iskemik, dan bahkan untuk pasien-pasien post-stroke dapat dipakai ya. Nutraceuticals ini safe untuk long term use, untuk healthy people, juga untuk pasien dengan yang sudah terkena stroke. Ya, dan nutraceutical bisa memprevent risiko stroke dan mempromote recovery dari stroke. Ya, sehingga dia memprevent kita itu ada yang namanya kalau stroke kan selnya meninggal ya. Kemudian terjadi reaksi inflamasi dan terjadi oksidatif stres ya. Nah, contohnya apa sih yang bisa mengurangi dan mencegah formasi dari blood clot dalam arteri? Kita tahu ya aspirin ya, mini aspirin, 1/4 aspirin tablet every day. Ini juga salah satu anti-aging drug ya. Kemudian adanya minyak ikan ya, cuma perhatikan dosisnya tuh gede ya. Jadi nggak bisa kalau yang EPA mah DHA-nya nggak jelas ya. Karena sering tuh saya juga ditanya, waduh ini beli dari merek nggak tahu mereknya apa ya, beli di satu tempat mereknya kurang jelas lah. Kemudian dia bilang ini dari Shark lah, dia bilang dari Krell lah, ada yang bilang dari Cumi lah, ya. Tetapi yang pasti kita harus tahu berapa konsentrasi PPA dan DHA-nya, dan dibutuhkan rada tinggi dosisnya sekitar 2 gram.
Kemudian omega 3 tuh lihat omega 3-nya 6 gram nih. Ya. Kemudian tentu ada beberapa herbal cardiovascular formula yang sudah jelas. Tadi kalau yang ingat tadi disebutkan bahwa pada pemeriksaan lab jangan lupa ya periksa HSCRP, small dense LDL juga homocysteine. Karena homocysteine ini merupakan faktor risiko independen terhadap yang membuat pembuluh darah itu ya. Kemudian apabila homosisteinnya tinggi, kita kan berusaha menurunkan. Nah, diturunkannya pakai apa? Pakai asam folat ya, 800 mikrogram ya, asam folat ya. Yang ini yang dipakai pada ibu-ibu hamil ya, karena ibu-ibu kita kurang makan sayuran hijau. Jadi dikasihnya asam folat bukan asam yang lainnya. Terus vitamin B12 itu 2000 mikrogram sapling jadi di bawah lidah, vitamin B12 daily, atau kalau yang nggak sabar ya udah minta suntik aja shot vitamin B12 ya. Ayah saya usianya 84 tahun, kita kerjakan ini shot vitamin B12 ya, not always tapi in regular basis. Terus vitamin B6 juga ya diberikan. Kemudian apa yang bikin pembuluh darahnya tuh nggak saling nemplok gitu, terus nanti nyumbatnya tadi udah disebut aspirin. Kemudian ternyata kalau buat yang suka green tea, konsum vitamin E, kemudian ginkgo ya, kemudian high serum vitamin A dan beta karoten, ya beta karoten itu dari wortel ya, itu dapat mereduce fibrinogen yang lengket-lengket tadi. Kemudian vitamin C. Vitamin C ini ternyata mempunyai anti-fibrinogen action. Jadi anti-platelet aggregation. Jadi supaya nggak klampik, nggak lengket ya, nggak clotting. Nah ini tapi lihat tuh dosisnya. Dosisnya ada lebih tinggi ya, 2000 mg vitamin C per hari. Dapat mengurangi kelengketan dari indeks kelengketan plateletnya turun 27%. Total kolesterol turun 12% dan meningkatkan lysisnya, jadi breakdown-nya 45%. Nah sekarang gimana dong nih? Kolesterol yang jeleknya malah naik, yang bagusnya kurang gitu. Ya boleh kalau ada herbal cardiovascular formula yang ada, yang benar nggak apa-apa, semuanya dengan studi tolong ya. Karena kita di kedokteran prinsipnya pertama adalah primum non nocere. Artinya di awal kita pada, yang paling penting bukan di awal, paling penting adalah jangan mencelakakan pasien kita. Kemudian soy protein, ya protein dari soy, dia mengandung genistein yang bersifat antioksidan ya. Minimumnya harus 20 mg. Kemudian jangan lupa makan serat. Ya baik soluble maupun insoluble. Kebutuhannya 30 gram. Karena nanti buang air besarnya ke belakangnya susah lagi. Kalau ke belakangnya susah, nanti bakteri-bakteri ususnya berubah. Kalau bakteri-bakteri ususnya berubah, terjadilah dysbiosis. Kalau terjadi dysbiosis, semua balancing di badan kita juga yang macam lain-lainnya sampai tidak bisa tidur ya. Dan tentunya sampai ke skin health juga, tubuhnya jerawat dan lain-lain. Nah ini ada salah satu contoh, cuman contoh nih, herbal cardiovascular formula. Yaitu ngandungnya biasanya kurkumin. Kemudian ada ekstrak nanas, bromelain. Ya. Kemudian ada ginger, ada gugu lipid, ya. Kemudian tentunya jangan lupa untuk selalu walaupun minumnya herbal tetap dicek ya labnya. Rupanya saya udah sampai ke slide saya yang terakhir tadi itu ya. Mungkin nanti akan lebih banyak ditanya jawab ya bagaimana untuk pola hidup sehat itu ya. Tentunya untuk pasien ataupun penggemar hidup sehat atau anti-aging devotees yang memang suka untuk membuat optimum health, kita tidak mungkin bagi kita itu tidak pernah jatuh. Pada segala upaya kita
kita, namanya kita hidup di dunia, banyak salah. Pasti kita pernah jatuh. Terus kita mulai sebel, mulai putus asa, atau kita bahkan mulai hate ourselves. Karena aduh dasar, kagak pernah bisa beres gitu ya. Tetapi mari kita lihat ini, quotes yang di sebelah kiri. Saya suka ini. Makanya ayo saya baca, kita renungkan sama-sama. In order experiences that shape you. Jadi whatever experience we might have, the good, the bad, the ugly, the pretty, ya, kita harus syukuri itu. Bahwa semua experiences inilah yang akan membentuk kita, menjadi kita apa adanya. Dan bagi yang suka akan pola hidup sehat, mungkin ada regenerasi, ya, sel seperti stem cell, sekretome, kemudian ada yang suka topik-topik tentang hormon ataupun tentang anti-aging estetik, mungkin boleh saya mempunyai YouTube Corner ya, yang untuk edukasi, non sponsor, hanya untuk edukasi. Ya silahkan diklik di situ ya, Anti-Aging Corner. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang menjelang sore ya. Terima kasih banyak Dokter Maya. Wah, materinya sangat luar biasa sekali. Tadi kita sama-sama menyaksikan mengenai stroke ya dok ya, termasuk faktor risiko dari stroke sendiri ada yang dapat dimodifikasi maupun yang tidak dapat dimodifikasi. Terutama kita mesti hati-hati juga tentang kadar kolesterol kita tadi, dan terutama untuk pencegahan stroke itu ada kuncinya dari perubahan gaya hidup. Seperti tadi disebutkan bahwa tidak boleh tidur lebih dari 9 jam, kemudian olahraga yang rutin, dietnya sendiri harus kita perhatikan, dan yang pasti juga berhenti merokok. Dan tadi juga sudah disebutkan di akhir presentasi dari Dr. Maya bahwa kita tidak bisa mencintai diri kita kalau kita membenci dari pengalaman yang sudah kita alami sebelumnya. Jadi kita tidak boleh membenci apapun yang sudah kita alami karena hal itulah akan membentuk kita untuk saat ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Maya atas materi yang sudah disampaikan. Bapak dan Ibu peserta Kamisan, kita akan lanjutkan ke materi yang kedua. Kali ini akan dibawakan oleh Ibu Nina Samidi selaku Project Manager Komnas Pengendalian Tembakau. Selamat siang Ibu Nina. Selamat siang, terima kasih Dokter Teuga. Suara saya jelas nggak ya? Ya, kualitas saya jelas Ibu. Baik, oke, kalau gitu kita persilakan kepada Ibu Nina untuk menyampaikan materi selanjutnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Maaf, saya membuka share screen sendiri atau dibantu ya? Lupa nanya tadi. Saya nggak apa-apa sih kalau mau share screen sendiri. Izin Ibu, akan kita share screen dari sini ya Bu? Oh, oke, baik. Terima kasih. Bentar ya. Iya Ibu. Sambil menunggu share screen, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Senang sekali saya mewakili Komnas Pengendalian Tembakau, anak buahnya Prof. Hasbullah, hadir di sini bertemu. Ini untuk pertama kalinya saya ada di tengah-tengah acara Yastroki. Senang sekali, semoga ini nanti bisa berlanjut, kita mengadakan kegiatan-kegiatan bersama. Baik, sebelumnya selamat siang yang terhormat Prof. Teguh, Prof. Hasbullah Tabrani, Prof. Emil Salim khususnya. Selamat siang Prof, sudah lama tidak berjumpa, dan juga Dr. Maya, terima kasih tadi untuk penjelasannya, dan tentu saja Dr. Teuga sebagai moderator. Saya tidak akan menjelaskan dari sisi klinis tentunya karena saya sendiri bukan dokter. Tadi Dr. Maya sudah menjelaskan banyak sekali. Saya akan lebih banyak bicara masalah dari sisi sosialnya, dari apa yang kita dapatkan sekarang di lingkungan yang tentunya sangat erat kaitannya dengan kebijakan, peraturan, regulasi yang ada sekarang. Dan di Indonesia sendiri, Komnas Pengendalian Tembakau, kami adalah organisasi yang terdiri dari 23 organisasi, termasuk Yastroki,
sebagai anggota dan mitra dalam upaya untuk mengendalikan konsumsi produk zat adiktif produk tembakau ini. Hari ini Kamisan Spesial Hari Tanpa Tembakau Sedunia, saya akan bicara mengenai kebijakan pengendalian konsumsi produk tembakau. Langsung saja. Ya, saya tidak banyak menyampaikan, tapi ini adalah sebagai gambaran umum untuk kita semua. Yang saya tahu sampai saat ini kita untuk penyakit masalah kardiovaskular itu sangat tinggi dan selalu menempati tempat pertama ya selama bertahun-tahun kalau kita lihat sebagai salah satu penyakit tidak menular. Sebenarnya penyakit mematikan dan dalam hal ini penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian. Lanjut. Ini adalah tren 10 tahun terakhir. Saya ambil dari ICHME, Institute for Health Metrics and Evaluation. Kalau kita lihat dari sisi penyakit dan faktor risiko, penyebab terbanyak kematian di Indonesia itu ada dalam 10 tahun dari 2011 sampai 2021, stroke menjadi penyakit yang tidak pernah berubah posisinya berada di posisi pertama. 10 tahun ya. Kalau yang kedua masih ada penyakit jantung, yang lain-lain mungkin ada naik turunnya. Tapi yang luar biasa ini stroke tidak pernah berubah, tetap ada di peringkat pertama. Dan kalau kita lihat faktor risiko terbanyak penyebab kematian dan kecacatan di Indonesia dalam 10 tahun juga di tahun yang sama, yang pertama adalah tekanan darah tadi yang sudah disampaikan juga oleh Dr. Maya. Dan kalau kita lihat ternyata ada perubahan posisi yang cukup signifikan pada konsumsi rokok. Konsumsi rokok yang tadinya berada di posisi keempat naik menjadi posisi kedua sebagai faktor risiko utama penyebab kematian dan kecacatan yang terjadi di Indonesia. Lanjut. Nah, kalau saya bicara seperti ini, angka-angka seperti ini, rasanya seperti statistik saja gitu ya. Tapi kalau saya lihat di lingkungan saya sendiri, saya tinggal di Kediri, Jawa Timur, orang-orang tua yang berada di umur 60 tahun ketika telah masuk ke usia 60 tahun, ujung-ujungnya pada akhirnya banyak yang kemudian mengalami stroke. Dan itu salah satunya terjadi pada ayah saya sendiri. Dan kalau dilihat secara mata awam, hampir semuanya adalah perokok. Nah, perokok di Indonesia ini memang sangat tinggi. Perokok pria itu menempati tingkat pertama di dunia untuk Indonesia. Jadi dari 2 dari 3 pria Indonesia itu adalah perokok. Nah, ini tidak terjadi begitu saja. Mereka merokok dari usia muda. Nah, sekarang tren perokok usia muda di Indonesia ini sekarang kalau kita lihat dari dari riset kesehatan dasar 2018 dulu ya, saya ingin menunjukkan ada 9,1 anak-anak kita, 9,1% itu merokok. Padahal di tahun yang sama pemerintah itu menargetkan penurunan 5,4%. Dan kemudian kalau kita lihat di target RPJMN sebenarnya kita punya penurunan prevalensi merokok sampai 8,7%. Tapi dari survei kesehatan Indonesia ternyata di tahun 2003 kemarin kita sudah turun 7,4%. Namun yang perlu diingat adalah di tahun 2018 tersebut, survei tersebut hanya diberlakukan pada rokok konvensional. Nah, sekarang ada yang namanya rokok elektronik. Nah, ini nih yang perlu dicek lagi Dokter Maya, mungkin nanti jika ada kesempatan untuk melakukan penelitian atau survei untuk melihat pasien-pasien dari stroke, apakah mereka juga ada kaitannya dengan rokok elektronik sekarang. Karena konsumsi rokok elektronik di Indonesia ini sekarang naik 10 kali lipat. Jumlahnya sudah sangat tinggi dan termasuk pada anak-anak. Sehingga angka 7,4% ini mesti dicek dulu apakah mereka kalau dilihat hanya perokok konvensional berapa persen. Karena ini sudah masuk yang rokok elektronik juga.
Dan juga jumlah populasi di Indonesia jauh lebih besar dari tahun 2018 saat ini, sehingga secara jumlah agregat dari populasi, angka 7,4% ini bisa jadi jumlahnya lebih banyak daripada 9,1%. Nah, kita punya peluang kebijakan nih. Kalau kita sekarang punya Undang-Undang Kesehatan yang baru tahun 2023, itu nanti akan ada namanya aturan pelaksana yang disebut RPP Kesehatan. Termasuk di dalamnya akan mengatur pengamanan zat adiktif, yaitu termasuk diantaranya produk tembakau. Dan ada juga namanya RPJMN 2025-2029. Ada lagi juga putusan Menteri Keuangan tentang cukai. Tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Prof. Hasbullah mengenai cukai. Namun kita juga sekarang ini punya tantangan kebijakan. Ada yang namanya roadmap pengolahan industri hasil tembakau. Ini adalah roadmapnya industri yang justru mendorong peningkatan produksi, yang artinya juga akan mendorong peningkatan. Nah, ini sangat berbahaya untuk negara kita karena kita sedang mencoba mendorong penurunan konsumsi, tapi malah ada roadmap peningkatan. Kemudian ada yang namanya RUU Pertembakauan dan RUU Penyiaran. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sih tren di seluruh dunia gitu ya. Kalau kita lihat misalnya di 10 negara sebenarnya ini bukan 10 negara tertinggi, nanti saya akan tunjukin lagi, tapi kalau sejumlah negara yang terpilih, estimasinya adanya penurunan jumlah perokok diprediksi terjadi di sebagian besar negara di seluruh dunia dalam sekitar 1 dekade mendatang. Kecuali Indonesia, yang tren jumlah perokoknya justru meningkat pada periode yang sama, ya. Sehingga ini mencurigakan karena negara-negara lain telah membuat kebijakan yang kuat, yang ketat agar masyarakatnya mengurangi konsumsi produk zat adiktif, rokok. Sementara Indonesia belum memiliki kebijakan yang signifikan mendorong penurunan prevalensi perokok. Ya, kita lihat ya garis-garisnya ya, semua ada tendensi penurunan. Diprediksi akan mengalami penurunan, kecuali Indonesia. Dia merahnya malah lebih tinggi daripada yang biru. Lanjut. Jadi, tobacco endgame tadi tidak terjadi di Indonesia. Padahal tobacco endgame ini sedang berlangsung di seluruh dunia. Nah, ada yang namanya prinsip untuk kebijakan pengendalian tembakau yang dicanangkan oleh WHO, namanya Empower. Empower ini terdiri dari 6 hal yang harus dilakukan sebuah negara untuk menurunkan prevalensi perokok. 1, kita harus monitoring penggunaannya. Apakah meningkat, apakah menurun? Nah, dari hasil monitoring itu dilakukan follow up-nya bagaimana. Jika memang dia terus naik, apa yang harus dilakukan? Yaitu ada 5 langkah. 1, adanya kawasan tanpa rokok. Ini sudah tahu pasti semua ya, KTR yang ada di mal-mal, yang ada di bandara, di stasiun dan seterusnya, itu adalah daerah-daerah kawasan tanpa rokok. Tempat sekolah, tempat pendidikan, tempat kesehatan, transportasi umum, fasilitas umum dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya layanan berhenti merokok. Ini yang harus disediakan pemerintah agar orang-orang yang mau berhenti merokok itu tahu mereka harus berhenti merokoknya kemana gitu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya peringatan kesehatan bergambar atau pictorial health warning. PHW ini ditujukan sebagai alat edukasi publik yang paling mudah, paling murah, dan paling masif. Bapak Ibu tahu ya, yang ada di bungkus rokok itu ada gambar penyakit-penyakit, itu namanya PHW. Nah, prinsipnya dari WHO adalah semakin luas PHW-nya, maka semakin baik untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian ada lagi yang namanya larangan iklan, promosi, dan sponsor. Nah, peraturan ini harus komprehensif atau yang dimaksud dengan total ban. Di seluruh dunia sudah menetapkan ini, tapi ada negara-negara yang bandel, ya. Nanti kita lihat statusnya Indonesia. Kemudian adanya kenaikan cukai.
kenaikan cukai ini untuk apa sih? Kenaikan cukai ini adalah tadi kan cukai itu pajak dosa ya. Semakin tinggi cukainya, maka harga rokok semakin mahal sehingga masyarakat kita semakin tidak bisa menjangkau. Nah, ini adalah salah satu upaya agar masyarakat tidak terdorong untuk merokok karena harganya murah. Jadi harganya harus dimahalkan. Nah, inilah yang dilakukan negara-negara di seluruh dunia, 6 prinsip ini, supaya konsumsi rokoknya turun di negara mereka. Lanjut. Ya, nah inilah status Indonesia ya. Kalau kita lihat iklan promosi sponsor di Indonesia ini kita masih belum dilarang. Kita masih bisa bebas melihat iklan rokok dimanapun. Di media apapun kita masih mudah. Sehingga di Indonesia ini baru mengatur pembatasan. Sementara di 144 negara di seluruh dunia, iklan rokok di penyiaran itu sudah sama sekali dilarang, ya. Tidak ada lagi iklan. Makanya bule kalau datang ke Indonesia mereka bengong tuh. Oh, ternyata ada ya namanya iklan rokok ya. Oh, iklan rokok tuh ternyata seperti ini ya gitu. Mereka baru lihat tuh karena di negara mereka nggak pernah seumur hidup mereka ngelihat yang namanya iklan rokok. Kemudian ada yang namanya picture health warning tadi, di Indonesia 40% yang tertutupi. Kita kalah sama Timor Leste. Timor Leste itu 95%. Dan kalau di Australia itu 85% dan sisanya hanyalah polos ya. Kalau kita kan bisa warna-warni dan sebagainya, sangat menarik di mata anak-anak. Kemudian ada cukai. Cukai di kita itu sangat murah, hanya sekitar 10% dari setiap kenaikan. Terus kemudian golongannya banyak sekali. Kemudian kawasan tanpa rokok kita juga baru 335 kabupaten kota dari 500 sekian kabupaten kota, dan penerapannya pun masih amburadul. Bisa dicek ya ke kotanya masing-masing ya. Pasti punya pengalaman. Wah, di sini mah ada sih larangan merokok, tapi penerapannya susah gitu ya. Dan kemudian unit berhenti merokok di Indonesia ini masih sedikit sekali, baru 34,2%. Harusnya semua puskesmas itu punya layanan UBM atau upaya berhenti merokok, sehingga setiap penduduk yang ke puskesmas itu tahu, oh saya mau berhenti merokok, tolong dibantu gitu ya. Nah, ditambah ada lagi yang namanya penjualan. Kalau dari aturan peredaran kita masih boleh dijual ketengan atau satuan ya, sehingga anak-anak itu mudah banget membeli. Uang saku mereka 5.000 yang bisa dibeli dari uang 5.000 nih, anak-anak SD misalnya itu udah paling kecil ya kayaknya uang sakunya, mereka bisa dapat 2-3 batang rokok sehari gitu ya. Sangat mudah, dan juga penjualannya masih sangat bebas bahkan di sekitar sekolah ya. Kalau di luar negeri itu sangat ketat, bahkan mereka ada izin penjualan ya atau lisensi. Lanjut. Ya, sepertinya memang itu yang ingin saya sampaikan, tapi perlu kita tahu bahwa kita perlu ikut berperan. Oh, ini kayaknya slide yang lama ya. Di slide yang baru, sebenarnya ada call to action. Saya mengharapkan sekali teman-teman di Astroki dan lingkarannya untuk ikut terus bersuara, melakukan edukasi dan melakukan advokasi kebijakan. Jadi, edukasi seberat apapun yang kita lakukan untuk lingkungan kita itu tidak akan berarti kalau tidak ada kebijakan yang mendukung. Kebijakan atau aturan yang mendukung ini untuk mendukung edukasi sehingga adanya perubahan perilaku. Ini seperti segampang anak sekolah di sekolah dikasih tahu nih, jangan merokok tuh berbahaya, merokok tuh begini begitu ABC. Tapi begitu keluar gerbang mereka akan melihat iklan rokok di mana-mana di sekitar sekolah mereka, dan mereka bisa beli rokok sangat murah. Nah, itulah kenapa kita perlu kebijakan yang kuat supaya melindungi masyarakat, terutama anak-anak kita, supaya mereka tidak terdorong untuk mulai merokok dan pada akhirnya mencegah penyakit-penyakit tidak menular termasuk stroke. Itu saja dari saya, semoga penjelasannya cukup. Mungkin kita masih bisa berdiskusi, semoga saya tidak terlalu panjang ya, kayaknya waktunya hanya sampai 14.30. Terima kasih, Dr. Puga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nina atas paparannya. Tadi kita sudah mendengarkan mengenai berbagai cara yang sudah dilakukan ya untuk tobacco endgame sebenarnya. Tetapi di Indonesia sendiri masih banyak tantangan
gudang Iya. garam. Kita nasibnya sama, Bu. Dan itu makan hati ya kalau ini. Oke, Iya. edukasi yang bisa dilakukan sebenarnya kita ini pada posisi yang agak rumit karena kita siapa sih? Kok lo sok tahu banget sih edukasi kita gitu misalnya ya. Sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilakukan. Sesimpel ya Bu, kalau ngasih tip untuk tukang, untuk apapun, jangan bilang itu uang rokok. Dan pesen, Pak, ini saya kasih tip, tapi jangan buat beli rokok ya, buat beli makanan aja. Tolong ya Pak, gitu. Satu. Yang kedua adalah kalau kita tahlilan, ada kegiatan keagamaan, kegiatan apa namanya, syukuran dan sebagainya, jangan pernah membagikan rokok. Ya, itu kan daerah Kudus, daerah Kediri, Jawa Timur dan semuanya itu selalu akan melakukan itu ya, Bu Mirna. Sama ya kita ya daerahnya ya, Kudus sama Kediri. Nah, itu sebenarnya dua hal simpel aja yang bisa kita lakukan sebagai penduduk masyarakat biasa. Memang akan sulit kalau kita keluar-keluar ya. Jadi lakukan perubahan lebih dulu di lingkungan kita sendiri, sehingga nanti itu akan dilihat orang lain dan akan dicontoh. Nah, nanti sedikit-sedikit itu pasti akan ada perubahan. Memang awalnya kita akan, lu aneh banget sih gitu, akan dilawan atau akan bagaimanalah omongan orang ya Bu. Yang tegar Bu, saya juga begitu. Minimal itu dulu ya. Kalau Iya. dari anak-anak kita, saya sering kadang-kadang saya melakukan edukasi sendiri di sekolah-sekolah. Saya mengusulkan untuk melakukan ada hari menggambar, nanti temanya tentang bahaya rokok. Ada apa? Nanti kita masukkan pokoknya edukasi tentang rokok. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Nanti kita bisa diskusi lagi Bu. Ikut aja, follow aja akun Komnas PT. Nanti kita lanjut diskusi lebih banyak. Oke, siap Bu Nina. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Rina atas penjelasan itu menarik sekali. Mulai dari hal kecil seperti Bi tidak bilang jangan mengatakan uang rokok dan untuk syukuran itu tidak usah dibagikan rokok ya, mulai dari sana. Baik, saya persilakan untuk pertanyaan kedua ini mungkin ke Bapak Ramdhani. Ini ada juga menuliskan pertanyaan di kolom chat, namun mungkin ingin bertanya secara langsung ya. Silakan Bapak Ramdhani. Bapak Ramdhani, kami persilakan untuk bertanya. Mungkin boleh bergabung ya. Kalau gitu, Bapak Ramdhani ini menuliskan pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, apakah terdapat perbedaan dalam risiko stroke antara perokok pria dan perempuan, dan pada usia muda dan usia lanjut, atau dari perokok aktif dan perokok pasif? Dan juga apakah ada peran genetik dalam menentukan seberapa rentan seseorang terhadap risiko stroke akibat konsumsi rokok? Mohon izin, mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Maya. Apakah Dr. Maya masih bergabung bersama kita? Oh iya masih. Ya, siap dok. Enggak ya. Oke, izin dok tadi ada yang bertanya. Dari tadi udah Iya, siap. Tadi izin dok saya nggak saya panggil mungkin tidak gini, tapi saya bacakan juga pertanyaannya. Silakan dokter. Ini sebetulnya kalau dari meta analisis, karena kita tahu ya seperti kita di kedokteran ini kan kita bikinnya kohort, sistematik, randomized, control study, pokok studi-studi yang sah. Dari meta analisisnya itu dari puluhan kohort ya, itu menyatakan bahwa sebetulnya sama aja, mau laki mau perempuan risiko stroke-nya sama. Tetapi ada beberapa studi kecil ya yang menyebutkan bahwa di perempuan ini lebih ganas gitu ya. Tetapi ya again itu bukan meta analisis. Nah, tetapi yang paling penting sebetulnya ya, mau laki, mau perempuan, mau pasif, mau aktif, pasif juga celaka juga. Ternyata ya pasif smoker, jadi second hand smoker itu juga peningkatan stroke-nya 20-30%. Mungkin kalau yang di wanita ini, mungkin kelihatan yang penting itu adalah bahwa kalau di perempuan ini yang tadi saya udah sebut, pada saat dia mendekati usia menopause, di mana hormon-hormonnya dia yang protektif ya, dia punya estrogen yang cukup, punya progesteron yang cukup, dan hormon-hormon lainnya, itu kan mulai berkurang. Nah, disitulah mulai bahwa proteksi kita ini yang perempuan menjadi buruk. Karena itu serangan tidak cuma stroke ya, heart infarct, dan semua pada wanita-wanita perimenopause ataupun menopause itu sama dengan pada pria dan bahkan meningkat. Terus genetik ya.
Genetik, dokter. bahwa kita tentunya mempunyai pemeriksaan, tapi pemeriksaannya tentunya mahal dan nggak semua orang bisa diperiksa dengan itu ya. Kita mempunyai pemeriksaan genomik. Nah, jadi kalau di manusia itu ada dua, satu yang namanya epigenetik. Jadi satu namanya genetik, satu yang namanya epigenetik. Genetik itu bawaan orok. Jadi ya memang apes ya, bawaan dari bayinya. Seperti bawaan dari bayi kita itu rambutnya hitam gitu loh, itu bawaan orok ya. Bawaan oroknya memang lebih gampang gendut ya. Tetapi kita mempunyai apa yang namanya epigenetik. Itulah yang kita harus fight di situ dan harus berjuang bahwa dengan epigenetik itu yang 5 pilar tadi, yang stress reduction, pola makan yang betul, exercise yang betul, suplementasi yang betul, hormonal correction, bahkan kan sekarang ini sudah heboh sampai ke stem cell ya. Itu yang namanya epigenetik. Jadi kita jangan hanya oh ya udahlah turunan, habis gimana ya? Ayah saya memang kena lung cancer ya Kak, karsinoma paru. Kemudian ibu saya memang diabetes. Jadi ya pastilah kan saya untuk penyakit kardiometabolik jelek. Kalau gitu ya udahlah, daripada hidupnya nggak enak, toh diet juga percuma, ya saya makan aja. Buktinya yang pada ngerokok juga nggak apa-apa kok. Ya kan yang nggak ngerokok kena cancer. Nggak boleh seperti itu ya. Karena tadi ada genetik dan epigenetik. Hal-hal yang seperti itu. Semoga menjawab ya, kalau belum boleh nanya lagi. Nah, itu kemudian Pak Ramdhani ada tanggapannya dokter. Apakah ada pola merokok tertentu yang secara signifikan meningkatkan risiko stroke seperti merokok saat minum alkohol atau merokok setelah makan berat? Nah, ini mungkin gaya hidup ya di masyarakat. Ini ya, sih ya. Pak Ramdhani ini kayaknya masih tetap mau smoking. Mau pilih-pilih smoking gimana yang lebih oke. Menjawab yang dari Ibu Nina ya, bahwa itu Mbak Nina ada itu yang namanya ENS ya, jadi Electronic Nicotine Delivery Systems ya. Kalau kita mungkin pakai vape atau pakai e-cigarette atau whatever ya, yang kayaknya trendy dan kayaknya kalau yang itu tuh lebih keren deh gitu kesannya di anak-anak seperti itu. Itu juga meningkatkan risiko stroke ya. Jadi Pak Ramdhani udahlah, nggak usah dipilih-pilih. Mau sama aja. Mau Pak yang cuman ngerokok pasif aja kena Pak, gitu. Tapi again nanti Pak Ramdhani bilang, tapi dok, buktinya om saya itu ya makan enak, ngerokok, minum semuanya, toh nggak apa-apa panjang umur. Ya dia bersyukur, karena dia mempunyai genetik yang bagus gitu loh. Nah buat kita yang mungkin pas-pasan ya genetiknya juga nggak bagus, ya kita jangan nekat-nekat lah. Udah Pak Ramdhani pelan-pelan kurangi. Setuju sekali dok. Sama aja sebenarnya. Yang pasif aja berisiko tinggi, apalagi yang aktif seperti itu dok ya. Ini kalau boleh saya sambung sedikit dok, masih ada kaitannya sedikit dengan rokok dan nikotin. Ada pertanyaan dari Ibu Widiawati Noviana, bagaimana nikotin mempengaruhi tekanan darah seperti itu dok? Sebelum nanti saya sambung. Ini juga again tadi balik ke epigenetik dan genetik tadi ya. Saya tidak bisa klaim bahwa kalau ngerokok pasti tekanan darah kamu tinggi ya, karena ya nanti yang ngerokok dan tekanan darahnya baik-baik aja akan komplain ya. Jadi sebetulnya ya disitulah ya. Tidak harus ya Bu, tidak harus. Maksudnya oke, kita semua tidak setuju dengan merokok, tapi bukan berarti ya kalau kayak gitu ya mungkin ya Bu, mungkin, tapi it's not valid gitu bahwa orang yang merokok tekanan darahnya akan lebih tinggi. Itu nggak seperti itu ya. Tapi mungkin kan kalau rokok tuh kan asapnya mengandung karbon monoksida. Jadi mungkin karbon monoksida ini gantiin oksigen, akibatnya jantungnya dipaksa memompa lebih keras. Sehingga ya oke lah nanti lama-lama menjadi hypertension seperti itu. Tapi nggak berarti seperti itu. Yang lebih lucu lagi ini seru nih ya. Saya praktek terus ada mami-mami yang maksa saya bilang ke anaknya, bilangin dong dok suruh stop merokok. Saya kok dia ngerokok nanti jerawatan. Ya. Artinya nggak sebegitunya lah ya. Ngerokok is bad, tapi kita juga jangan bikin mitos-mitos yang rada-rada berlebihan, ya misalnya merokok jadi jerawat, nanti akibatnya tuh malah anaknya kagak mau denger gitu, karena anak sekarang juga bisa browsing ya, mereka juga smart, mereka bisa cari tahu sendiri gitu. Apalagi kok dokternya ngomong kamu stop merokok ya biar nggak jerawatan, waduh. Mungkin kok dicari-cari
Kalau dicari-cari terus bisa mungkin merokok menyebabkan jerawat kok kita cari satu-satu gitu ya. Tapi ya it is not the case ya. Lebih baik kita bilang aja sudah lah. Kurangin aja ya kalau bisa stop total. Tapi kalau nggak bisa kurangin dulu gitu. Karena akibat dari merokok itu nanti akan dirasakan dalam jangka Iya, panjang. efeknya jangka panjang. Panjang. Tapi memang kita harus semua setuju dan berkomitmen bahwa merokok itu tidak baik. Seperti itu. Iya, setuju. tapi nggak usah ditambah-tambahin gitu. Betul. Yang tidak ada bukti ilmiahnya. Karena kita dokter ya, kita bicara Betul. dengan evidence base gitu. Betul. Baik, saya persilakan mungkin pertanyaan terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu peserta kamisan sekalian karena keterbatasan waktu. Ini ada Bapak Sandi Eko yang sudah resen. Silakan Bapak Sandi. Ya Bu, terima kasih. Karena tadi bahas tensinya naik. Saya itu sebenarnya Rudi, tadi tak rubah nama nggak bisa. Saya dari Bali dan saya melayani terapi stroke di ISC dan di gereja. Karena ini membahas tensinya naik. Ya, yang sering saya temuin itu orang-orang yang selalu tidur menggunakan kipas angin atau AC yang dingin. Jadi kipas angin langsung kenakan badan. Setelah saya suruh stop atau kurangin atau kipas angin tidak ditembakkan ke dalam tubuh, itu tensinya dari 140, saya cek minggu selanjutnya itu dari 120 dan badan mulai membaik. Apakah untuk pemakaian AC atau kipas angin itu amat efektif juga untuk mengurangi tekanan darah atau bagaimana? Saya tanyakan sama Dokter Maya. Karena apa? Ini sangat penting karena ini belum saya pertanyakan di meeting Zoom yang sebelum-sebelumnya. Karena orang Jakarta ya Ibu bekerja selalu pakai AC dan dingin. Itu saja sih. Terima kasih. Pak, rasanya kita kalau AC itu bukan air pollution ya, beda. Kecuali polusi udara, maybe kita bisa cari-cari arahnya ke hypertension. Tapi kalau cuma AC, saya sih nggak ketemu bahwa itu bisa meningkatkan high blood pressure gitu. Ya, jadi nggak ada gitu ya. Kecuali nanti mungkin keluar kali ya studinya yang sahih gitu ya Pak. Karena kita itu kalau bicara tentang studi, kita tuh bicaranya kalau di kedokteran tuh berat Pak. Harus benar-benar itu kontrol studi, nggak boleh kesaksian, ya diperlakukan sama, diamatin dalam waktu panjang, ya kemudian dibandingkan dengan beberapa center. Jadi kayaknya kalau masalah AC itu saya nggak ketemu Pak. Nggak tahu ntar kalau ketemu ya Pak ya, tapi untuk saat ini nggak ketemu. Maaf Bu, saya sanggah karena saya kan rutinitas per minggu ya. Selama belum saya layani dulu itu tensinya 140 karena dia kan saya wajibkan harus cek ke dokter. Tapi ternyata setelah saya kurangi pokoknya kipas angin nggak boleh banyak, tidur teratur, itu tensinya bagus Bu, jadi 120/80. Dan itu ada rekamannya, setiap aku kunjungan itu ada rekamannya. Itu aja. Ini sangat penting karena kadang kita karena udara Jakarta panas ya, kita waduh tidur lah harus pakai kipas angin yang kenceng, kenakan di badan. Itu loh Bu, maksud saya seperti itu. Kalau memang itu Bapak kerjakan dan membantu, why not? Gitu loh. Silahkan aja Pak, nggak apa-apa dong. Kan membantu di pasiennya, ya kan? Tapi maksud saya untuk kita mengeluarkan satu statement ilmiah gitu loh Pak, itu nggak bisa. Tapi kalau itu bagus ya kerjain dong Pak, kan menolong. Gitu. Iya betul, terima kasih ya Ibu. Baik, terima kasih banyak Dr. Maya dan Ibu Nina atas penjelasannya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dari Bapak dan Ibu peserta. Kita cukupkan dulu untuk sesi diskusi yang sangat seru sekali. Selanjutnya kita akan memasuki sesi testimoni dari stroker. Ini apakah dari panitia ada sudah untuk persiapkan untuk testimoni dari stroker? Karena ini udah sesi terakhir dari sesi pembahasan kita. Atau mungkin ada dari Bapak dan Ibu ya, dari stroker yang akan memberikan testimoni. Ada masih waktu sekitar 5 menit. Oh ya, baik izin dokter. Ya, siap, Mungkin untuk testimoni bisa nih dari sahabat-sahabat kamisan ya, yang mungkin mau menceritakan
pengalamannya tentang dampak stroke yang mungkin terkena karena tembakau atau mengonsumsi rokok. Mungkin dari sahabat Kamisan ada yang mau menceritakan pengalamannya bisa untuk raise hand dan on mic ya, sahabat Kamisan. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Mungkin satu orang aja ya, Ibu ya. Apakah ada dari Bapak dan Ibu yang mungkin mau bercerita pengalamannya? Silahkan Bapak Robi, ini tombolnya raise hand. Ya, silahkan Bapak Robi. Ya, silahkan Pak Robi. Bapak Robi, bisa. Halo, selamat siang. Selamat siang, Suaranya Pak. kedengaran? Ya, Oke. siap kedengaran, Pak. Saya nggak tahu efek stroke saya ini gara-gara rokok atau bukan. Tapi prinsipnya saya dulu perokok cukup cukup berat. Tapi saya kena stroke-nya tuh 10 tahun setelah saya berhenti merokok. Tapi maksudnya yang membuat saya berhenti merokok itu ya saya melihat ada acara TV menjelaskan efek rokok ke paru-paru dan di saat di acara itu juga dibedah paru-paru manusia perokok dan paru-paru manusia enggak perokok. Itu perbedaannya menyeramkan sekali. Nah, dari situ saya langsung berhenti merokok, nggak mengurangi. Sengsaranya kurang lebih 6 bulan sampai setahun lah. Itu uring-uringan dan sengsara ya. Tapi habis itu ya udah nggak nyentuh rokok. Tapi tetap aja kena stroke. Jadi saya mungkin sharing ke teman-teman ini rokok itu memang sudah terbukti tidak baik ya. Efeknya ke saya mungkin di rokok juga ada kontribusinya, mungkin nggak langsung karena ngerokok langsung stroke, nggak juga, tapi kan dengan berjalan waktu menumpuk dan sebagainya bisa aja terjadi. Dan saya juga prihatin melihat teman-teman nih yang stroke yang masih ngerokok terus. Itu pun membuat saya prihatin di sini. Teman-teman masih banyak yang seperti itu. Hidup sehat itu susah, hidup sehat itu mahal, tapi lebih mahal kesehatan kita dibandingkan itu semua. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Baik, terima kasih banyak Bapak Robi atas sharingnya. Benar, saya setuju sekali bahwa sehat itu pilihan ya Pak ya. Karena eh, bagaimanapun menjaga kesehatan itu merupakan pilihan dari kita semua. Bapak mungkin beruntung bisa 10 tahun yang lalu sudah bisa berhenti merokok. Namun ya memang tidak langsung efek yang kita rasakan itu dari merokok, tapi efek yang akan jangka panjang dan yang itulah yang mesti kita cegah dari sekarang dan terutama dari semakin banyak perokok muda di Indonesia yang justru trennya semakin tinggi. Nah, itu juga menjadi fokus tantangan dan komitmen untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak atas sharingnya Bapak Robi. Semoga membawa inspirasi juga untuk kita semuanya nanti. Ini merupakan akhir dari sesi inti. Halo? Oh ya, silakan Prof. Mohon maaf. Waduh, ini hari yang paling bagus di mana kita lembaga pengendalian tembakau dan Yastrukti bersatu nih. Nah, ini tujuan bareng kita ya. Tadi pertanyaan bagus-bagus semuanya ya. Ada Pak Robi yang memberikan pengalaman ya. Memang rokok itu tidak sesaat langsung, tapi efeknya itu sampai 15 tahun setelah berhenti. Tuh bayangin ya. Jadi betul Dr. Robi katakan, Pak Robi tadi, rokok tuh tidak bagus. Kemudian saya senang sekali juga ada pertanyaan lagi tadi dari Bali. Perubahan suhu ini penting sekali dengan AC. AC itu selalu mendinginkan ruangan sehingga tubuh berusaha untuk menyamakan lagi. Nah, itu perlu suatu upaya dari tubuh supaya tubuh dari luar tuh sama lagi. Nah, ini tenaga timbul vasokonstriksi atau vasodilatasi. Sehingga kalau panas dia akan melebar.
Makanya di tanah suci karena panas itu melebat udaranya, dehidrasi, heat stroke namanya. Orang kedinginan juga demikian, pembuluh darah yang ngincuk untuk memanaskan, timbul kelainan juga. Nah ini penting tadi ya. Tapi memang betul ibu apa Maya harus diteliti, ini suatu hal yang bagus sekali, penelitian dasar sekali, dan bagaimana itu harus kita lakukan. Nah, kemudian muncul lagi, sekarang ini kan masalah tembakau. Tadi kan ini saya katakan pengendalian tembakau. Kita jangan merugikan petani tembakau. Bagaimana penyaluran petani, biarkan dia sudah kan kita salurkan ke industri tembakau. Parfum tembakau terkenal, pestisida organik bagus sekali, dan lain-lain. Nah ini Bu Nani nanti tolong sampaikan tuh ya. Jadi ini banyak sekali yang harus kita kerjakan, dan petani tembakau itu waduh, untuk merubah anunya sulit sekali ya. Tapi ya begitulah, karena parfum tembakau tuh mahal sekali ya asalnya dan sebagainya ya. Kemudian sekarang kan masalah orang yang berhenti merokok, ketagihan nikotin. Ini dokter Maya tahu pasti nih, nikotin yang di dalam sayuran ada di Indonesia. Tomat, kentang, terong, itu nikotinnya banyak. Nah, kita memberikan ya kalau mau berhenti rokok, kalau lagi kecanduan ya makanlah itu. Contohnya begitu ya. Itulah kita di sini di Yasruki, kita bicara bukan hanya medis tapi apa yang berkembang di masyarakat, dan dari masyarakat kita memberikan suatu masukan, membantu upaya yang berat untuk menghentikan rokok itu berat sekali. Mudah-mudahan pertemuan ini dilanjutkan seperti dikatakan tadi Prof. Hizbullah ya, kita lanjutkan lagi tadi antara apa tadi rokok dan apa tembakau, antara antara Yasuki dan lembaga ini kita bersatu supaya betul-betul bukan suatu ancaman tapi suatu solusi yang tepat untuk negara dan bangsa kita. Terima kasih, sampai ketemu Kamis yang akan datang. Terima kasih banyak Prof atas masukannya. Baik, karena untuk sesi inti sudah eh, selesai, maka untuk acara saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga bisa selalu sehat dan dapat bertemu di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih dokter. Alhamdulillah telah kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita, yaitu narasumber yang pertama ada Dokter Medikal Dr. Maya Sujaja, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinis, FAAMFM. Dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Nina Samidi, yang beliau merupakan Project Manager Komnas Pengendalian Tembakau. Dan moderator kita yang juga tidak kalah keren ada Dr. Puga Saraswangi Mars, merupakan anggota IAMARSI wilayah Kalimantan Selatan. Terlihat nih dari sahabat Kamisan ya, yang sangat dari pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan sangat antusias dari sahabat Kamisan. Dan perlu diketahui juga ya, sahabat Kamisan, bahwa tembakau itu sangat berbahaya. Maka dari itu kita harus mengurangi, bahkan harus mencegah untuk memakai tembakau, terlebih rokok. Dan sehat itu pilihan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Kamisan Yayasan Stroke Indonesia yang sangat bersemangat dalam diskusi siang hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Dan kami juga tidak lupa, kami atas nama Yayasan Stroke Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada Kamisan siang hari ini serta moderator. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Dan kita harus tetap semangat karena semangat kita adalah menuju Indonesia ramah stroke. Sebelum penutupan, izinkan saya untuk mendokumentasi kita terlebih dahulu, dan yang belum off
cam, bisa untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Sudah siap? Baik, saya hitung ya, sahabat Kamisan. 1, 2, 3. Lanjut di halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya sahabat Kamisan. Sebagai penutup, izinkan saya untuk memberikan pantun nih, sahabat Kamisan. Mungkin yang sedang on cam bisa memberikan tanda jempol dan mungkin bisa juga teman-teman sahabat Kamisan yang ingin em, on mic ya ketika saya pantun. Absensi sudah ada ya, dokter? Mungkin bisa dibantu untuk absen. Oke, kita lanjut ya untuk pantun ya sahabat Kamisan. Beli semangka di kota Bangkok. Beli pepaya di Kalimantan. Jangan suka banyak merokok karena bisa membahayakan untuk kesehatan. Untuk info lebih lanjut, jika ada tambahan saran dan masukan tema yang akan kita tampilkan untuk Kamisan minggu depan, sahabat Kamisan dapat menghubungi kami ya. Dan untuk saran serta kritik mengenai Yayasan Stroke Indonesia dan hal edukasi lainnya, bisa mengunjungi website kami, sahabat Kamisan, di yayasanstrokindonesia.org. Kami juga mengajak para sahabat Kamisan untuk berbagi kepada stroker yang membutuh bantuan, bisa melalui donasi melalui Bank Mandiri yang akan tertera di website kami. Baik sahabat Kamisan, sampai bertemu di Kamisan tanggal 6 Juni tahun 2024 di waktu dan tempat yang sama. Info Kamisan bisa diteruskan dan disebarkan kepada kerabat dan sahabat Bapak Ibu sekalian, agar bisa lebih banyak yang terinformasikan mengenai Kamisan pada hari ini. Tak lupa, kami dari Yasroki, saya Nia undur diri. Sampai jumpa sahabat Kamisan. Terima kasih. Izin live ya. Silakan Ibu Mirna, terima kasih. Oh iya, teman-teman, nanti akan dihubungi oleh pihak Yayasan Stroke Indonesia untuk para peserta yang mendapatkan hadiah dikarenakan pertanyaan yang sudah ditanyakan sangat menarik ya. Terima kasih. Akan dicat